Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, akan Mari bacakan kembali suasana relationship-nya kamu bersama dengan si dia. Ini tarikan energi untuk tanggal 1 hingga 7 bulan Oktober 2024. Seperti biasa ya, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Mari mulai situasi antara dirimu dengan dirinya. Oke, di sana ada di situ, ada di situ. Kemudian ada di sini ya. Ya. Kemudian ini energi Cancer, kamu di situ. Ini kamu di situ. Kamu di situ ya, dan kemudian kamu di situ apa? Datang kamu di sini. Datang kamu di sini. Oke ya. Jadi kayak kamu saat ini seperti lagi mencoba untuk menciptakan sebuah keadaan gitu ya. Mari lihat, entah masih bersama atau saat ini sudah tidak bersama lagi kalian gitu. Tapi kayak kamu masih mempertimbangkan untuk membuat relationship-nya kamu sama si seorang ini tuh ceritanya tetap baik-baik saja. Jadi ibaratnya gini, oke, udah nggak pacaran lagi, tapi ketika menjadi mantan, hubungannya jangan seperti dua orang yang seolah-olah tidak saling kenal. Jangan saling bermusuhan gitu ya. Jadi yang seperti masih berakhirnya relationship ini tuh memberikan apa ya, meninggalkan dampak yang baik untuk kedua belah pihak kayak gitu ya. Karena mungkin ya kamu sempat bahagia bersama dengan si seseorang ini. Ini kalau ceritanya mantan karena ada menuju ke arah sana ya. Kamu sempat berbahagia karena kalau Mari lihat dalam hubungan kamu sama si seseorang ini, kamu yang sempat serius banget menjalaninya gitu ya. Kamu serius untuk menikmati hari-hari ketika kamu bersama dengan si dia gitu ya. Kamu sempat kayak yang habis-habisan, katakan gitu ya. Kamu sempat pernah untuk beberapa Cancer pernah sempat habis-habisan dalam mencoba membahagiakan si dia gitu ya. Kamu kayak kamu ya, poin intinya kamu bener-bener di sini kalau Mari tangkep ya. Kamu bener-bener menyadari bahwa ada kehadiran si seseorang ini dalam hidupnya kamu gitu loh ya. Jadi kayak momen masa-masanya kamu dengan si seseorang ini tuh bukan masa-masa seperti melintas lalu dalam hidupnya kamu, tapi Mari lihat kehadiran seseorang ini meninggalkan jejak nyata dalam jiwanya kamu gitu loh ya. Jadi ya mungkin dalam berhubungan sama seorang ini, kamu yang lebih banyak keseriusannya, kamu yang duluan berinisiatif untuk terjadinya hubungan lebih intim dengan si seseorang ini, kamu yang menggagas biar kalian dari perkenalan menjadi pacaran, dari pacaran menjadi pernikahan gitu ya. Kamu yang sempet gitu loh. Jadi yang kayak kamu menghargai akhirnya keberadaan seseorang ini gitu ya. Jadi walaupun katakan untuk beberapa hubungan ini telah berakhir, di situ makanya kamu punya niatan bahwa berakhirlah
ikatan sebagai pacar, ikatan sebagai suami istri, tapi jangan berakhir ikatan sebagai manusia yang pernah saling mengisi hidup satu sama lain gitu ya. Kamu nggak mau melihat seseorang ini tuh melupakan kamu. Kamu nggak mau seseorang ini tuh menjadi benci sama kamu. Itu harapannya kamu. Kamu nggak mau hubungannya kamu dengan seseorang ini tuh ya, kalaupun udah berakhir menjadi berantakan antar sesama manusianya. Kamu nggak mau yang seperti itu. Jadi kayak mari lihat beberapa di antara Cancer, kalian ini tuh sepertinya ingin kayak apa ya, tetap merawat relationship-nya kamu dengan si seseorang ini gitu ya. Jadi mari tangkap, memang kamu yang punya lebih banyak cinta kepada si dia gitu ya. Jadi bagaimanapun model si pasangannya kamu ini, terutama 1 hingga 10 Oktober, kamu di situ tuh kalau mari bilang itu tuh yang lebih kayak aku sikap wise-nya, aku sikap bijaksananya harus gimana nih ya ke si dianya gitu. Ya jadi kamu cukup berhati-hati dalam berinteraksi sama si seseorang ini gitu loh ya. Nah di situ. Jadi kamu sebagaimana mengingat dirinya sebagai seseorang yang pernah kamu sayangi, kamu cintai, dia yang kamu asumsikan juga menyayangi dan mencintaimu. Mengingat hal itu, itulah yang membuat kamu, aku harus tetap menciptakan suasana yang baik-baik saja dengan si seseorang ini. Nah kayak gitu. Jadi kamu nggak mau ngelihat seseorang ini tuh menjadi musuhmu. Dia juga jangan sempat melihat kamu seperti itu ya. Kamu nggak boleh jadi musuhnya dia. Nggak bisa jadi suami istri, pacaran. Ya minimal ceritanya sebagai kakak adik lah. Atau tadi sesama manusia yang pernah saling kenal, yang pernah saling mengisi hidup gitu ya. Nah dan kalau mari tangkap energi dari si seseorang ini, mari lihat dia gimana ya, energinya dia itu tuh kayak nggak sama besar dengan energinya kamu gitu ya. Jadi mungkin ya seseorang ini tuh juga cukup respect sama kamunya gitu ya. Dia cukup respect sama kamunya di situ. Tapi kalau mari lihat si seseorang ini tuh sepertinya memang kok kayak dia kalau untuk berpisah ya, sebenarnya dia ini tuh nggak mau berpisah dari kamu gitu ya. Nggak mau dia ini. Kalau harus berjauhan dari kamu, sebenarnya juga dia nggak mau. Jadi sebagaimana kamu yang ingin tetap menjalani atau punya ya, kamu tetap punya hubungan yang bagus dengan seseorang ini, dia pun begitu sebenarnya dengan kamu gitu ya. Nah memang kalau mari rasa jodoh untuk masuk dalam hubungan yang serius-serius kayak gimana, kayaknya memang gak ada gitu ya. Mari lihat, terutama dari sisi kamu. Kalau dia bisa aja masih membayangkan ya bahwa hubungan kalian akan langgeng gitu ya, hubungan kalian akan sampai ke pernikahan gitu ya, hubungan kalian bisa akan rekonsiliasi dan sebagainya gitu ya. Dia masih ada punya pemikiran-pemikiran atau imajinasi atau harapan-harapan yang seperti itu. Tapi kalau mari tangkap dari sisi kamunya, kamu itu tuh kayaknya udah langsung ngeh gitu. Kamunya udah kayak langsung tahu gitu ya, bahwa kamu hanya menjadi bagian mengisi ring kedua hidupnya dia, bukan ring pertama hidupnya dia gitu loh ya. Jadi kalau hubungan kalian ini PDKT, kayaknya hubungan PDKT ini tuh berhenti gitu ya, tidak berkelanjutan sampai ke pacaran. Atau kalau hubungan ini udah di pacaran, kayaknya nggak nyampe ini ke pernikahan. Kalau dalam pernikahan ini tuh bisa mari lihat hubungan pernikahannya berhenti
gitu ya. Berhenti. Memang di sini kayak belum bercerai gitu kalau dia pernikahan, tapi sepertinya kamu udah punya kehidupan yang baru di sini gitu ya. Jadi sepertinya kehidupan, walaupun saat sekarang kamu lagi menikah ya, punya status pernikahan dengan dia, tapi seperti seseorang ini tuh atau hubungan ini tuh kayak akan ada di belakang, akan menjadi sebatas histori hidupnya kamu ini, kalau mari tangkap ya. Gitu. Bersama dengan dia, kamu hanya akan menjadikan dia ini tuh sebagai pengisi bank memori kenangan masa lalunya kamu, gitu loh. Bukan sebuah gambaran hidup untuk di masa depan. Gitu ya. Nah, ya kalau kalian masih awal-awal baru pacaran atau kondisi PDKT, kamu ingin menunjukkan kejelasan gitu ya kepada si seseorang ini. Aduh, aku gak jadi ya PDKT-in kamu. Aku hanya siap untuk pacaran aja ya sama kamu, tidak lebih daripada itu. Nanti kamu akan nunjukin signal-signal, gambaran-gambaran secara halus ya, karena kamu gak mau nyakitin hatinya si seseorang ini gitu kan. Kamu akan kasih gambaran halus gitu loh. Kamu akan pakai cara halus gitu, biar dia tidak banyak sakit hatinya, tidak banyak kecewanya sama kamu gitu ya. Jadi mungkin juga kalau dalam hubungan rumah tangga, ya kamu mau menjadikan dia masa lalunya kamu, ya pasti dengan cara yang mari lihat sebisa mungkin ya kamu pakai cara-cara yang baik gitu. Nah, memang mungkin kalau di impian, di angan-angan, tentu seseorang ini tuh ingin ada yang bagus-bagus ya, langgeng di masa depan dengan kamu. Tapi kalaupun hal itu tidak mungkin terjadi, saya lihat seseorang ini tuh cukup gampang ya untuk nge-switch hidupnya dia dari yang fokus berharap kepada kamu, akhirnya membuka kesempatan pada diri dia untuk menerima kemungkinan-kemungkinan baru. Saya lihat dia pun agaknya bisa gampang gitu ya, mungkin ya dia agak-agak sedikit terpukul gitu ya, karena sempat berharap dan harapan itu tuh hanyalah harapan omong kosong belaka, sempat terpukul, tapi penerimaan kepada keputusannya kamu, saya lihat itu pun juga akan bisa terjadi dengan lumayan cepat seperti itu ya, karena seseorang ini tuh tidak menganggap ya kalau kamunya tidak ada dalam hidupnya dia maka masa depannya dia telah berakhir ya. Dia tidak menganggap seperti itu, karena semangat mudanya seseorang ini juga mari lihat cukup besar, apalagi nanti untuk di minggu pertama bulan Oktober dianya ya dia akan menyambut apa aja yang akan terjadi dalam hidupnya dia gitu loh. Jadi kalau kamu mau mundur ya dia akan mungkin 1-2 hari ngerasa terpukul, tapi dia tahu life must go on gitu ya. Jadi kayak ya terima-terima aja seseorang ini ya, terima-terima aja dianya kayak gitu. Jadi nggak yang terlalu akan memberikan dampak bagi dirinya gitu ya, karena ya dia juga kayak ngerasa bahwa ya ngapain juga maksa-maksain gitu ya. Dia juga kok kayak mungkin aja pernah ngelakuin hal yang tidak, masih belum tepat ya dari caranya dia memperlakukan kamu gitu ya. Jadi yang kayak ya udah gitu,
kalau misalnya kamu akhirnya memutuskan, karena mari lihat memang memutuskan untuk kok mengganti model perjalanan relationship-nya kamu sama si dia gitu ya. Mari lihat tidak ada perlawanan dari seseorang ini, janganlah kita lanjutin aja lah gitu ya, aku nggak bisa nih kamu tinggalin dan sebagainya. Drama-drama perpisahan itu tuh mari lihat tidak akan kamu nampak gitu ya, nggak akan kamu tengok gitu akan diperagakan oleh seseorang ini, nggak akan. Nah di situ ya, di situ. Jadi ya ini ya namanya juga mungkin jiwa itu tahu jodohnya hanya seperti ini, jodohnya hanya PDKT, jodohnya hanya pacaran, jodohnya ya hanya berumah tangga untuk sebentar. Ya jiwa dia juga sudah mengerti tentang hal itu, sehingga untuk dramatika terutama di Oktober minggu pertama ini tuh mari lihat sangat minim sekali gitu ya. Oke baik. Dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini masuk energinya, Cancer masuk, dan ditutup oleh energi dari Pisces. Oke baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya ya.